Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Cahaya Putri dengan NIM 232 1030 520. Saya mahasiswa dengan Prodi Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidik Jember, kelas PI2. Di video kali ini saya akan mengumpulkan tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Lintas Budaya yang diampuh oleh Bapak Nuzul Ahadianto. Perlu teman-teman ketahui, mahasiswa adalah seseorang yang menempuh pendidikan tinggi baik di universitas, institut, sekolah tinggi, dan lain sebagainya, baik di jenjang diploma, sarjana, magister, bahkan dokter. Menjadi seorang mahasiswa tentulah tidak mudah, ada beban dan tanggung jawab yang mereka harus hadapi. Nah, beban mahasiswa, contohnya ada beberapa tugas yang banyak dan menumpuk. Akhirnya buat mahasiswa itu stres, bahkan ada yang sampai bunuh diri loh gara-gara stres mikirin tugas. Nah, maka dari itu biasanya mahasiswa di sela-sela kesibukannya mengerjakan tugas, ia akan healing kecil-kecilan. Intinya, gimana caranya biar mahasiswa tersebut bisa mengurangi rasa stresnya. Dan mahasiswa mengurangi rasa stresnya ada banyak cara. Salah satunya yaitu nongkrong bareng teman, tapi sambil ngerjain tugas ya, agar tidak menumpuk. Nah, di sini saya akan membahas budaya yang terjadi di dalam mahasiswa, yaitu mengerjakan tugas sambil nongkrong atau ngopi bareng teman. Nah, untuk itu, ayo sini aku kenalin sama satu teman aku yang kebiasaannya ngerjain tugas sambil nongkrong nih, sambil ngopi-ngopi juga. Ada yang diwawancara saya wawancara dulu balik banyak itu Isi ya kak, aku boleh nimbrung nih? Boleh. Kakaknya di sini lagi ngapain? Lagi nugas kak. Oh, nugas. Oh gitu. Udah biasa ya kak kalau bisa nugas itu sambil nongkrong kayak gini? Ya. Apa sih kak kok suka gitu nongkrong sambil nugas? Yang pertama ya kak, mengurangi stres juga ya. Karena nugas sambil nongkrong itu kan di bawah santai kan ya, apalagi kumpul sama teman-teman. Dan juga nugas sambil nongkrong itu menghemat waktu. Jadinya yang dikerjain itu bukan cuma tugas saja, tapi bisa kegiatan yang lainnya atau apa. Oh ya, bisa sharing-sharing Iya, gitu gitu ya. ya. Kalau dampak negatifnya itu ada nggak sih kak dari sambil nongkrong ini? Iya, untuk dampak negatifnya itu jelas ada ya kak. Karena kita kan jelas kumpul sama teman-teman, jadi fokusnya tuh terpecah. Nggak hanya fokusnya tuh ke tugas tok. Jadinya tugas itu nggak selesai karena terpecah kak. Gitu. Ya sudah. Tapi kakaknya sendiri suka sama ngerjain tugas sambil nongkrong kayak gini? Untuk suka apa enggaknya ya kak, itu ya bisa dibilang suka juga, bisa dibilang enggak juga. Karena sukanya itu ya barusan ini kak, apa ya, kegiatan itu bukan cuma satu yang dikerjakan aja, bisa double. Dan yang bikin nggak sukanya itu ya bertele-tele dari tugasnya nggak selesai karena fokusnya tuh terpecah. Udah cukup sih. Makasih ya. Nah, gimana video yang tadi? Udah pada tahu kan jawaban teman aku yang tadi? Gimana rasanya nongkrong sambil nugas? Nah, kembali lagi nih pada topik utama, yaitu di sini saya akan membahas tentang perilaku kognisi maupun emosi dari mahasiswa tersebut dan nilai-nilai yang ada pada budaya tersebut, serta apa sih pengaruh kesehatan mental pada mahasiswa tersebut. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang perilaku kognitif dari mahasiswa tersebut. Jika dilihat dari perilaku kognisinya, mahasiswa tersebut bisa memilih strategi yang baik dalam penyelesaian masalah atau tugasnya. Kenapa? Karena dari jawaban teman saya, nugas sambil nongkrong itu bisa sering-sering dengan teman dan bisa mengerjakan tugas secara double. Jadi penyelesaiannya bisa singkat.
Nah, selain itu, mahasiswa tersebut bisa belajar hal baru, yaitu sering-sering dengan teman tentang pengetahuan yang baru. Dan yang paling penting, mahasiswa tersebut pasti akan berfokus pada hubungan antara perilaku dan pikirannya sendiri. Jika dilihat dari segi perilaku emosinya, mahasiswa tersebut sangat senang dan antusias untuk mengerjakan tugas sambil ngopi-ngopi bareng teman, karena senangnya sering-sering pengalaman baru, hal baru bareng sama teman. Nah, untuk selanjutnya, nilai-nilai yang dapat kita ambil dari budaya ini yaitu keakraban dan kebersamaan. Tentunya dari banyaknya teman yang ada di lingkup tersebut, kita akan saling cerita, sharing pengalaman baru, dan merasa bahwa kita punya banyak relasi yang menyenangkan. Selain rasa kebersamaan antara satu dengan yang lain atau antara teman-teman, nah kita juga dapat pengetahuan baru yang belum kita dapat, kita pastinya dapat di lingkup tersebut. Kenapa? Karena yang tadi kita saling sharing pengalaman baru atau pengetahuan yang baru. Nah, terakhir nih, apa sih pengaruh kesehatan mental pada mahasiswa tersebut? Tentunya ada dong. Contohnya, mengurangi stres. Jadi, jika kita nugas sambil nongkrong, itu pasti akan ada hal yang menyenangkan. Pasti mahasiswa akan merasa lebih tenang dan lebih mengurangi rasa stresnya karena kebanyakan tugas. Nah, itu juga dapat mengurangi rasa depresi mahasiswa ya guys, karena dikit-dikit healing. Oke, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Semoga di dalam video ini dapat bermanfaat. Amin. Baik, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, see you next video.